Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Pep Guardiola menyatakan bahwa dirinya tak akan meninggalkan Manchester City meskipun The Citizen terdegradasi ke Ligue 1 atau kasta 3 Liga Inggris. Kasus dugaan pelanggaran Financial Fair Play atau FFP yang dilakukan Manchester City kembali ramai diperbincangkan. Pada Februari lalu, The Citizens didakwa oleh Premier League memanipulasi berbagai regulasi lebih dari 100 kali dalam periode 2009 hingga 2018. Sebagai respon atas dugaan tersebut, maka Premier League pun membentuk komisi independen guna melakukan investigasi lanjutan. Komisi independen nantinya akan memutuskan hukuman untuk Manchester City dalam sidang tertutup. Bagaimana jadinya Liga Inggris tanpa Manchester City asuhan Pep Guardiola? Sejak diambil alih oleh Pep Guardiola pada tahun 2016, Manchester City berubah menjadi klub raksasa baru di Eropa. Tidak hanya bertransformasi menjadi klub raksasa baru di Eropa, semenjak diambil alih oleh Pep Guardiola sepanjang 7 musim terakhir, Manchester City 5 kali menjuarai Liga Premier Inggris. Jika melihat perjalanan Pep Guardiola di Manchester City, mulai dari membangun tim dari awal hingga ia berhasil mencapai tujuan tertingginya, menjuarai Liga Champions bersama Manchester City, loyalitas seorang Pep Guardiola tidak perlu dilakukan lagi. Karir kepelatihannya di Manchester City bahkan lebih panjang dari karir kepelatihannya dari awal ia melatih, yaitu di FC Barcelona. Manchester City boleh dikatakan terlalu mendominasi Liga Inggris semenjak kedatangan Pep Guardiola, sehingga menjadikan Liga Inggris seperti Liga Petani. Mimin pikir hal itu menjadi salah satu penyebab mencuatnya kembali pelanggaran kasus FFP yang dirumorkan dilakukan oleh Manchester City. Bagaimana sulitnya pesaing-pesaing Manchester City menggoyahkan dominasi The Citizens di bawah asuhan Pep Guardiola, membuat pesaing-pesaing City mencari jalan pintas untuk menyingkirkan The Citizens. Mengapa Mimin bilang demikian? Karena beberapa kali kasus pelanggaran FFP Manchester City mencuat, lalu kemudian hilang tanpa jejak begitu saja. Contoh nyatanya di musim lalu ketika Manchester City berhasil mendatangkan seorang Erling Braut Haaland, City masih tetap untung besar walaupun sudah mendatangkan sejumlah bintang-bintang baru ke Etihad. Pep Guardiola sendiri selalu pasang badan terdepan ketika Manchester City tertuduh kena pelanggaran kasus FFP. Hal tersebut karena manajemen Manchester City selalu terbuka kepada Pep Guardiola, baik itu dari segi pemasukan dan juga pengeluaran. Saya tahu orang-orang menginginkannya. Saya tahu saya merasakannya. Saya akan menunggu. Tunggu dan lihat. Dan setelah hukuman dijatuhkan, kami akan datang ke sini dan menjelaskannya. Tapi tentu saja saya tidak akan mempertimbangkan masa depan saya jika itu tergantung berada di sini atau berada di Ligue 1. Tentu saja ada lebih banyak peluang untuk bertahan jika kami berada di Ligue 1 dibandingkan jika kami berada di Liga Champions.
Orang-orang berkata, mengapa Everton dihukum pengurangan 10 poin? Mengapa Manchester City ada di sana? Ini adalah dua kasus yang berbeda. Itu tidak sama. Kasus ini lebih rumit karena ada dugaan pelanggaran. Jadi Anda harus bersabar. Nanti setelah pengacara kedua belah pihak mempresentasikan kasusnya di hadapan hakim dan ada keputusan, Anda bisa mempertanyakan pertanyaan itu kepada saya, kata Pep Guardiola. Bagaimana menurut kalian? Akankah kasus pelanggaran FFP yang dituduhkan kepada Manchester City akan terbukti? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.